dikabulkan MK. Putusan MK sendiri bersifat final dan mengikat. Tim Liputan Metro TV. Dan langsung kita bahas di Bangku Demokrasi. Saya langsung minta tanggapan dari perwakilan partai terlebih dahulu, perwakilan paslon dari 01. Kang Pipin, bagaimana respon atau statement dari PKS sendiri? Meskipun kita tahu apa permohonannya dari Anies Mohaimin ditolak, tapi catatan 3 hakim konstitusi melakukan dissenting opinion itu adakah dinilai sebagai sesuatu yang berbeda? Karena tentu kami menghormati keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini yang bersifat final dan mengikat. Ini adalah fase di mana ketika sejak awal kita pendaftaran, kampanye, kemudian pencoblosan dan sampai keputusan KPU, dan hari ini adalah hari yang bersejarah buat kita betul, di mana 2024 Pilpres sudah berjalan dan kita sudah melihat bagaimana putusan MK yang luar biasa sejak tadi pagi sampai sore, dan awalnya kita melihat ya sempat kita agak hopeless juga, oh ini semua ditolak, tetapi ketika kita menyaksikan dari 8 itu ada 3 hakim MK yang menyampaikan secara berani untuk berbeda pandangan dengan 5 hakim MK yang lain. Ini memberikan secercah harapan. Dan itu mewakili apa yang dimohonkan oleh bahwa gugatan kami itu tidak semuanya bisa dikatakan ditolak, karena ada 3 hakim MK yang memberikan dukungan, yang memberikan penguatan bahwa benar terjadi banyak hal. Pertama adalah politisasi bansos, kedua politisasi hukum, dan yang ketiga adalah politisasi aparat. Jadi kami melihat bahwa memang Pilpres sudah selesai. Kami menghormati itu, kami menghormati kubu 02, Bang Andre dan Bang Abayu dan semuanya. Tetapi memang kita harus belajar bahwa banyak catatan-catatan pasca Pilpres ini yang berbeda dengan sebelumnya. Satu, ketika Pilpres sebelumnya tidak ada dissenting opinion. Saya tadi sejak dapat itu langsung cari bagaimana di tahun-tahun pemilu Pilpres sebelumnya. Ternyata tidak ada, hanya ada saat ini. Dan ternyata itu memberikan catatan bahwa memang legitimasinya tidak utuh ya. Dan bagi kami sebetulnya memang Pilpres selesai, kemudian ada orang yang mengajak bersatu, dan kami mohon maaf, kami tidak terpecah belah. Siapa yang mengajak? Ya, ketika ayo kita bersatu, persoalannya kita merasa bahwa yang ada adalah kompetisi. Kami melihat sejak awal Pilpres itu bukan war, bukan perang, tapi secara sehat yang ingin kita tunjukkan. Dan kami ingin ini menjadi pembelajaran. Ada 3 hakim MK ini, kita akan melihat nanti ya. Kami tentu dari PKS sejak awal musyawarah mengatakan kita akan lihat bagaimana perjuangan kita di MK. Dari awal kita membantu memastikan semua saksi hadir, meskipun itu tidak mudah karena kita adalah negara yang cacat demokrasinya. Tidak mudah untuk mengundang saksi di persidangan karena mereka khawatir masa depan mereka. Itulah yang terjadi. Memang ketidakmudahan itu. Jadi mari kita pelajari bagaimana beberapa catatan di hakim MK yang kami lihat ya. Pertama, mempersoalkan tentang saksi. Mungkin ada beberapa yang tidak hadir. Kalau secara sejak awal banyak saksi yang mundur karena tadi ada kekhawatiran tidak mudah untuk mendapatkan saksi. Dan menurut saya nanti harus ada terobosan. Bagaimana nanti mahkamah ke depan waktunya selalu dikatakan tidak sampai 14 hari. Harus ada diperpanjang. Yang kedua adalah harus ada solusi ketika saksi tidak bisa dihadirkan, maka harus ada cara lain yang bisa misalnya tertutup tetapi memang punya legitimasi hukum di situ. Dan yang terakhir saya kira ini penting ya buat kita, bahwa ada semacam menegasikan tentang beberapa fakta dalam persidangan. Misalnya ketika tidak diperhitungkan perbedaan bansos ketika 2022, 2003, dan 2024 pada bulan Januari. Dan tidak diperhitungkan bahwa kenapa bansos itu dikeluarkan menjelang pemilu. Tapi kami mengapresiasi ketika dissenting opinion. Jadi dissenting opinionnya menjadi angin segar sekali. Betul, dan itu banyak catatan-catatan gugatan kami diterima di situ. Dan ini saya kira perbaikan buat demokrasi kita ke depan, dan kami akan terus mengawal ini sebaik-baiknya ke depan. Dan mudah-mudahan nanti mungkin hak angket di DPR RI bisa menindaklanjuti bagaimana ketiga hakim MK dissenting opinion ini menjadi bahan kami bisa untuk lanjut di hak angket di DPR. Mas Andre, saya minta tanggapan Anda meskipun akhirnya gugatan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak semua permohonan
kubu 01 dan 03. Tapi tadi Mas Win mengatakan 3 dissenting opinion dari hakim konstitusi itu menjadi catatan, termasuk juga soal legitimasi yang tidak utuh. Tanggapannya? Memang dari awal permohonan kubunya Amin ini kuat di isu dan narasi, tapi sangat lemah dalam pembuktian, sehingga unsur politik dan penggiringan opininya lebih kental dibanding hukumnya, sehingga wajar kalau Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan. Ya, itu fakta. Ya, dan saya bukan pakar hukum, tapi jelas bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan. Nah, sekarang di kubu 02 saat ini kami tanggal 24 menunggu surat ketetapan KPU diserahkan kepada Pak Prabowo. Setelah itu tentu kita akan membangun komunikasi dengan seluruh pihak, karena dari awal ada 2 hal yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya, pertama, Pak Prabowo punya kepercayaan bahwa syarat Indonesia menjadi negara maju, elitnya harus guyup, elitnya harus bersatu, ya, elitnya harus bisa duduk bersama-sama. Yang kedua adalah Pak Prabowo menyatakan berulang-ulang, ya, bahwa kalau takdir Allah beliau diberikan mandat sebagai presiden dan juga dipercaya oleh rakyat, beliau akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya presiden pemilih 02. Jadi intinya itu yang kita lakukan. Jadi nanti setelah tanggal 24, Afi dan seluruh masyarakat, insya Allah, kalau kemarin mungkin kita menghormati mekanisme Mahkamah Konstitusi,